Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Widipuspita dengan NIM 22430832 dari kelas TKA 5B. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian pneumatik dan rangkaian kontrol dari soal alat pengangkat kotak. Untuk soalnya sendiri, yaitu kotak datang dari konveyor bawah, diangkat oleh silinder A, silinder B mendorong kotak ke dalam konveyor atas. Lalu silinder B tidak akan kembali hingga silinder A kembali ke posisi semula. Silinder A keluar jika benda pada kotak yang ada di atas silinder A. Jika benda tidak ada di atas silinder A tidak akan bergerak keluar. Di sini langsung saja ke aplikasi atau software FluidSim-nya. Di sini terdapat dua rangkaian. Yang pertama ini ada rangkaian kontrol, yang kedua ada rangkaian pneumatik. Untuk rangkaian pneumatiknya tersendiri, ini ada beberapa komponen yang digunakan. Untuk yang pertama ini ada double acting cylinder atau silinder pneumatik. Silinder ini merupakan jenis double acting yang dapat bergerak maju dan mundur sesuai dengan pengaturannya. Silinder ini memiliki dua pot yang satu di setiap ujungnya, ini dan ini. Lalu memungkinkan udara bertekanan masuk dan keluar dari kedua sisi piston, masuk dan keluar. Ketika udara masuk dari salah satu sisi piston, piston akan cenderung terdorong ke arah berlawanan dan sebaliknya. Lalu yang kedua ada katup solenoid atau 5/2 valve, yaitu fungsinya sendiri yaitu mengatur aliran udara bertekanan ke silinder sehingga silinder bisa bergerak maju dan mundur. Untuk portnya sendiri ini ada port 1 yang digunakan sebagai suplai utama tempat udara bertekanan masuk ke katup masuknya. Lalu untuk port 2 dan 4 ini yang terhubung ke silinder, yang satu ke ini ke masuknya, yang satunya ini yang keluarnya. Biasanya salah satu port mengarahkan udara ke posisi depan piston, ke depan sini, dan port lainnya untuk ke belakang, untuk kembalinya piston. Lalu ada yang port 3 dan port 5. Untuk port 3 dan 5 ini sebagai pembuangan yang memungkinkan udara keluar saat posisi katup berubah. Lalu untuk maksud dari duanya sendiri itu dua posisi. Katup ini memiliki dua posisi yang memungkinkan pengalihan aliran udara untuk menggerakkan piston maju dan mundur. Misalkan ketika SP1 aktif, udara akan mengalir ke sisi tertentu silinder untuk mendorong piston ke arah yang satu. Dan pada saat SP1B yang aktif, udara akan mengalirkan ke sisi lainnya untuk menggerakkan piston berlawanan. Jadi untuk mengembalikan pistonnya kembali. Lalu di sini ada limit switch LS. Di sini ada LS1, LS2, LS3, LS4. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mendeteksi posisi piston pada silinder. Jadi ketika piston sudah mencapai posisi tertentu, maka limit switch akan mendeteksi posisi tersebut dan akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan atau menonaktifkan solenoid berikutnya yang memungkinkan pergerakan berurutan pada konveyor. Lalu di sini ada kompresor yang fungsinya sendiri untuk menghasilkan atau menyediakan udara bertekanan yang digunakan untuk menggerakkan berbagai perangkat, misalnya seperti silinder, katup, dan motor pneumatik. Lalu di sini ada rangkaian kontrolnya. Untuk di sini ada push button PB0 dan PB1 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Lalu di sini ada sumber tegangan memakai 24 volt digunakan untuk memberikan daya pada komponen listrik dalam rangkaian kontrol ini. Lalu di sini ada relay. Relaynya ada relay 1, relay 2, relay 3, relay 4. Relay ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan
aliran arus ke solenoid. Misalkan ketika relay satu ini aktif, arus akan mengalirkan ke solenoid SV1A, sehingga silinder akan aktif. Lalu yang selanjutnya ada kontaktor atau ini disimbolkan dengan A1, A2, A3, dan selanjutnya. Untuk kontaktor sendiri ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan perangkat dengan arus yang berlebih tinggi. Misalkan untuk memulai motor conveyor. Lalu di sini saya akan mensimulasikannya. Pilih option, lalu simulation. Ini diganti ke slow motion. Ini perbandingannya 1:10 agar nantinya simulasinya berjalan dengan lambat supaya lebih mudah dipahami. Lalu pencet OK, lalu execute, lalu klik start. Nah, ini sudah memulai simulasi. Ini untuk menyalakannya, push buttonnya diklik. Nah, ini silinder akan maju, silinder satunya juga akan maju. Nanti setelah maju ini juga mundur, ini juga mundur. Nah, untuk tahapnya atau cara kerjanya sendiri dimulai dari sistem memberikan daya 24 volt ini ke rangkaian kontrol. Piston pada silinder berada pada posisi awal, masih pada posisi awal semua. Untuk relay, katup, solenoid juga pada posisi awal. Lalu rangkaian kontrol mengaktifkan relay 1. Ini saya lanjutkan. Mengaktifkan relay 1. Ini untuk relaynya aktif. Sehingga SV1-nya ini nanti juga terhubung. SV1 juga terhubung, sehingga ini silinder pada pertama akan maju. Lalu ketika piston pada silinder mencapai ujung, maka silinder pada ujungnya ini akan mengaktifkan limit switch. Limit switch pada LS1 akan mengirim sinyal ke rangkaian kontrol untuk mematikan relay 1 dan mengaktifkan relay 2. Nah, aktivasi relay 2 ini akan memutuskan aliran listrik ke solenoid SV1A ini dan mengalirkan ke solenoid yang SV1B. Lalu ketika solenoid SV1A ini aktif, maka katup 5/2-nya berubah posisi ke aliran udara ke sisi lain dari silinder. Sehingga piston akan kembali ke posisi semula. Kan ini misalkan posisinya seperti ini. Masih maju, ini juga maju. Ini mundur, ini juga mundur. Ini udah ke posisi semula. Gerakan ini kembali memukan siklus yang berulang untuk memastikan piston siap untuk siklus berikutnya. Ketika piston pertama kembali ke posisi awal, limit switch lainnya LS2 dapat diaktifkan oleh gerakan tersebut, yang akan mengirimkan sinyal ke rangkaian kontrol. Ini rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol kemudian mengaktifkan relay berikutnya, misalkan R3 yang terhubung ke solenoid yang terhubung pada SV2A pada silinder yang kedua. Ini padanya ini. Lalu solenoid SV2A pada silinder kedua diaktifkan untuk mengarahkan aliran udara ke silinder tersebut untuk menggerakkan piston kedua sesuai dengan urutan. Maju, 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 mundur, mundur.
Lah, ini siklus ini akan berulang terus-menerus. Lalu sistem ini juga dapat berhenti ketika tidak ada objek yang perlu dipindahkan atau ketika tombol penghenti ditekan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.